Halo, selamat malam. Kembali lagi di Horror Story. Kali ini ada cerita dari seorang penumpang bernama Eko yang menaiki bus hantu jurusan Solo Surabaya. Bagaimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Cari posisi ternyaman Anda, matikan lampu, dan selamat menyaksikan. Waktu itu Eko mau balik ke tempat kerjanya di Surabaya, sementara dia dari Sragen. Waktu itu pukul jam 10 malam. Dia nunggu bus di halte Jalan Raya Solo Ngawi. 30 menit berlalu, tapi satu bus pun tak ada yang lewat. Hingga tepat jam 12 malam baru ada bus jurusan Solo Surabaya. Lalu dia memberhentikan bus itu dan kemudian naik. Dalam bus itu hanya ada 6 penumpang yang memakai baju putih-putih. Sebagai pemuda yang suka bercanda, Eko iseng-iseng bertanya kepada salah satu penumpang yang kebetulan duduk di bangku depannya. "Maaf, ini bus rombongan haji ya Pak?" Tanya Eko sambil basa-basi sekedar berakrab dia. Tapi tak dijawab dan hanya dibalas dengan senyuman. Lalu Eko pun tanya penumpang lain yang duduk di belakang dia. "Maaf, Bapak turunnya di mana?" Tapi sama aja tak ada jawaban dari bapak tersebut. Bahkan hanya dia membisu dengan ekspresi dingin. Bahkan di dalam bus sangatlah sepi dan hening. Tidak ada yang bicara satupun. Karena ngantuk dan kecapean nunggu bus, dia pun tertidur tanpa menghiraukan sikap aneh para penumpang bus tersebut. Beberapa waktu kemudian bahu Eko terasa ada yang menyolek. Ternyata si kernet meminta ongkos dengan menyolek bahu dia dan memegang buku karcis. Sama seperti penumpang di dalam bus, si kernet itu pun tak mau bicara. Lalu Eko ngasih uang 50.000 tapi dibalikan 10.000. Yang tadi hanya acuh akan sikap para penumpang, kali ini Eko agak heran dan sedikit takut dengan sikap kernet dan para penumpang bus yang hanya diam dengan wajah sedingin es. Tapi dia berusaha untuk cuek dan mencoba tidur lagi. Baru mau memejamkan mata, tiba-tiba Eko merasakan bus berhenti. Ternyata bus berhenti di terminal Madiun. Biasanya penumpang diberi kesempatan untuk ke toilet atau makan. Eko pun turun dan menuju ke toilet terminal. Biarpun di bus tersebut ada toiletnya, tapi Eko merasa kurang suka saja. Lebih enakan di toilet terminal. Habis buang air kecil dan cuci muka, Eko pun balik lagi mau naik ke dalam bus. Eko sangat terkejut karena bus tersebut sudah tidak ada di dalam terminal. Sambil mengumpat, mata Eko berkeliling siapa tahu bus yang tadi dia tumpangi pindah posisi. Tapi tetap aja bus tersebut gak ada. Dasar bus kurang ajar. Masa penumpang ditinggal begitu aja? Umpat Eko. Eko pun akhirnya berjalan mencari petugas di terminal. Mau nanya bus tadi apa memang sudah berangkat ninggalin dia. Sekalian mau ngadu juga sama petugas karena main seenaknya sendiri aja ninggalin penumpang. Di bagian informasi Eko melihat pria setengah baya dengan seragam dishub. Eko menghampirinya dan bertanya, "Selamat malam Pak." "Malam Mas, Masnya mau kemana?" "Tadi dari Sragen Pak, mau ke Surabaya, naik bus ekonomi. Tadi saya ke toilet Pak." "Ah, kok malah busnya berangkat duluan? Tadi Mas bilang bus ekonomi jurusan Solo Surabaya." "Iya Pak, kenapa Pak?" Eko jadi merasa janggal dengan sikap petugas tadi saat menyebut namanya busnya.
busnya. Sepertinya kaget dan tak percaya sama yang Eko bilang. Loh, bus itu kan tadi siang mengalami kecelakaan mas. 8 orang tewas termasuk supir dan kernetnya. Sontak Eko terkejut dan mengambil uang di dalam saku celananya yang diberikan kernet bus tadi yang telah menjadi kapas penuh darah. Selesai. Nantikan cerita horor ini ya. Tetap jaga kesehatan dan salam lingkaran hitam.